ilmu tarekat, ilmu syariat, ilmu tarekah, ilmu hakikat ini nggak bisa dipisahkan. Bukan berarti orang langsung lompat ilmu hakikat syariat ditinggal, enggak. Ini untuk martabat. Ada sebagian orang yang masih zahir syariat saja, sholat, belum berbicara bagaimana ikhlas di dalam sholat, bagaimana sampai menyadari ibadahku hanya karena Allah, wa nusuki wa mati wa ma'alillahi rabbil alamin, mengatakan menyadari itu belum, tapi sholatnya masih kelas syariat sesuai dengan fikih zahirnya ini. Baru nanti masuk tarekah mujahadah, bagaimana aku bisa sampai kepada makom ikhlas sesungguhnya, pernah berusaha sampai makom hakikat. Nah ini adalah proses, bukan ngaku-ngaku. Makanya kalau sudah orang di makom hakikat, dia sangat perhatian kepada syariat. Karena apa? Pondasinya untuk sampai hakikat syariat. Makanya kalau ada orang sampai hakikat ngomong syariat gak penting, pasti dusta. Apalagi sampai makom wali tapi merendahkan syariat, gugur kewaliannya siapapun dia. Nggak mungkin runtuh, wong pondasinya dihancurkan kok. Ada wali melanggar syariat? Nggak mungkin. Abu Yazid Al-Bustami mendengar satu kisah, katanya mendengar satu wali, sebab para wali itu kalau dengar berita tentang wali itu langsung dicari. Abu Yazid Al-Bustami mendengar satu kisah, di kampung sana ada seorang kekasih Allah. Oh betul, dicari, ingin minta doa dan sebagainya. Ditunggu, rumah masih sholat. Wah bener juga, dia kelihatannya wali, dia orang sholat. Ditunggu. Akhirnya setelah keluar itu ludah ala jidran di masjid. Tidak ada yang tahu sepertinya, hanya Abu Yazid yang tahu. Ludah. Akhirnya langsung ditinggal oleh Abu Yazid Al-Bustami. Wa kaifa yu'manu bi sarairillahi ma lam yuhafid ala syara'ihi? Bagaimana bisa diberi oleh Allah sir batin yang tidak bisa menjaga zahirnya syariat? Mustahil. Kalau ada wali ngaku-ngaku, kata biarpun dia kiai, wali apapun, tapi kalau dia merendahkan syariat, maka jangan dianggap wali. Selesai. Sebab wali itu adalah paling berpegang dengan syariat. Kalau sudah makom hakikat, dia sangat menjaga syariat. Kalau ada seorang wali, lihat wali kita siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia syariatnya hebat, berfatwa dua madhab, bukan orang nggak pinter. Fatwa dua madhab, berfatwa dua madhab, madhab Hambali sama madhab Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, Imam Junaid Al-Baghdadi, itu ilmunya hebat semuanya. Jangan dianggap hanya ngaku-ngaku saja sebagai guru toreko. Enggak, ada ilmu syariat ditegakkan. Makanya tidak akan ada wali kecuali dia berpegang dengan syariat. Harga mati, sudah selesai. Kalau ternyata tapi kan ada mungkin wali-wali yang aneh-aneh tapi tidak melanggar syariat dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Di mata zahir nggak boleh kita anggap dia adalah wali di saat melanggar syariat, nggak ada. Ada kan sebagian menghadirkan satu kisah bahwasanya ada namanya Hallaj, dia adalah wali setelah dipenggal lehernya, darahnya, mengucapkan asyhadu alla. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi ulama yang hidup pada saat itu, karena kalimatnya kalimat yang mengeluarkan dia dari iman, diadili dan dipenggal dengan pedang syariat. Makanya kalau ada orang melanggar syariat hari ini kok dianggap wali, dia menganggap wali, kita bisa menganggap dia wali, tapi syaratnya penggal lehernya dulu, kalau darahnya mengucapkan asyhadu alla. Harus ditegakkan dengan pedang syariat dong. Maksud kami jangan dirusak umat dengan misalnya ada tokoh yang diwalikan tapi melanggar syariat. Nggak bisa, syariat jangan bikin main-main. Nabi Muhammad imamnya aulia, sholatnya sampai kakinya bengkak, putrinya dijaga dengan serius urusan auratnya, keluarganya dijaga, anak-anaknya dijaga, sahabat-sahabat Nabi dijaga. Ini wali yang sesungguhnya. Itu Nabi imamnya aulia. Maka kama annal, sampai dikatakan kama annal anbiya ma'sumuna fa innal awliya mahfuduna. Seperti halnya para nabi itu maksum. Kalau nabi kan maksum, terjaga, terhindar dari dosa, nggak akan berdosa. Fa innal awliya, maka waliullah mahfud, dijaga oleh Allah, nggak akan mudah melanggar syariat. Maka pedang syariat harus tegakkan. Makanya kita diingatkan oleh guru-guru, jangan berguru kepada orang yang dianggap wali tapi kalau ternyata tidak menjalankan syariat. Karena syariat kita itu dengan syariat, dengan halal haram,
dengan satu yang jelas, adapun orang sampai kepada hakikat ini buah daripada dia serius di dalam urusan syariat, maka dia tiba-tiba mendapatkan buah namanya hakikat. Bukan ngaku-ngaku sampai hakikat, bukan, tapi dia serius syariat. Syariat bagaimana? Wudunya yang benar, sholat yang benar, memahami makna sesuai dengan petunjuk ahli fikih, sampai tiba-tiba Allah berikan kelezatan sampai hakikat. Begitu, bukan ngaku sampai aku sudah sampai hakikat, nggak perlu lagi syariat. Terus ya sholat itu kan untuk kelas-kelas pemula. Kalau saya sudah tidak usah pakai sholat. Oh ya bisa, saya anggap wali kau, asalkan dibenggal dulu lehermu baru nanti mengalir darah asyhadu alla ilaha illallah. Jangan main-main urusan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.